Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Rotambayat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan sehingga kita dapat berkumpul di aula auditorium SMK Negeri 1 Rotambayat. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini dapat berjalan lancar dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Untuk yang pertama, mohon Bapak Kepala Sekolah memberikan sedikit untuk pengarahan kepada kita agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ini Pak Tarno yang pada kesempatan kali ini akan mengadakan kegiatan yaitu sharing atau diseminasi tentang program atau kegiatan yang diikutinya, yaitu dalam rangka mengikuti kegiatan pada calon guru penggerak angkatan ke-9. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sungguh saya itu betul-betul merasa terharu, bangga dan sebagainya. Karena apa? Pada saat saya datang ke sini tidak ada CGP, ya, tidak ada CGP. Kemudian saya mendorong Bapak Ibu semua untuk mengikutinya, karena ini adalah program pemerintah yang ini sangat positif, begitu. Kemudian Allah memberikan jalan, membuka pikiran Bapak Ibu itu untuk tergerak untuk mengikutinya. Jalan itu juga diawali juga dengan dikabulkannya. Akhirnya kita mendapat bantuan SMK berbasis industri 4.0 itu, yang ternyata setelah perjalanan itu juga dituntut bahwa Bapak Ibu gurunya itu untuk mengikuti program calon guru penggerak atau guru penggerak. Nah, sehingga dengan adanya ini maka kita merespon positif dari direktorat yang menekankan bahwa guru-guru di sekolah yang berbasis industri 4.0 itu untuk menjadi calon guru penggerak. Jangan berpikir bahwa wah, nanti saya tidak mau jadi kepala sekolah, saya tidak ikut calon guru penggerak. Bukan itu, ya. Untuk jadi kepala sekolah itu tidak hanya itu satu-satunya syarat, ya. Maka dari itu ini kegiatan yang baik, dan memang kita itu kreatif, kita itu melakukan sesuatu itu kalau dipaksa. Yang memaksa apa? Keadaan. Akhirnya apa? Yang memaksa diri kita sendiri. Siapa tahu nanti ke depan untuk sertifikat guru penggerak itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi dokumen, bagi kelanjutan status Bapak Ibu semua. Harapannya nanti Bapak Ibu yang lain juga mengikuti, terutama yang kalau yang sudah koyo Pak Danang itu tidak usah ikut, tidak apa-apa, karena itu kan juga dibatasi umur juga mungkin ini kan. Tapi yang masih jauh, masih panjang itu sebaiknya mengikuti, karena saya khawatir nanti kalau nanti kita anak-anak sekarang kemudian besok itu dibutuhkan dan sangat berpengaruh dengan status Bapak Ibu sebagai ASN, nanti kerubiakan kedandapan. Harapannya tidak begitu, maka tolong itu diikuti
ya memang sedikit dipaksa dulu, tapi nanti akhirnya akan menikmati juga, karena nganggur ora ono aktivitas ki ya rasanya ra penak. Tapi kalau nanti kita sudah terjun, asik dengan buat ini begitu. Saya yakin itu nanti akan ada hal yang positif yang Bapak Ibu dapatkan. Selain itu otomatis nanti sekolah juga dapat sesuatu yang positif juga. Saya kira itu saja Pak Tarno untuk ini, monggo dilanjutkan. Dan nanti saya tidak bisa mengikuti seluruhnya karena ini tadi saya di tekstil itu ada guru tamu juga buka di sana, terus ini nanti di mana keramik juga ada, maka saya loncat-loncat saja. Terus ada juga nanti teman kepala sekolah di luar, ada yang mau ke sini mau belajar tentang persiapan PKKS itu ya tidak apa-apa, gitu saja. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Oke, langsung saja Bapak Ibu, untuk acaranya nanti ini cuma kita sharing saja, nggih. Saya di depan itu bukan saya paham, saya juga masih belajar untuk kali ini. Nanti kita sharing saja tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan dalam mengikuti program Guru Penggerak. Nah, langsung saja Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan adalah tentang budaya positif di sekolah. Tentang budaya positif di sekolah. Untuk yang pertama, sebelum ke budaya positif, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang filosofi pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. KHD itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sebagai pendidik, kita dituntut untuk bisa menuntun anak-anak atau murid-murid kita. Yang namanya menuntun itu kita tidak boleh memaksa, kayak kita menuntun seseorang tua atau anak itu kita enggak seret, kita enggak junjung seperti itu, tapi kita pegang, kita dorong pelan-pelan, kita ajak pelan-pelan seperti itu. Nah, oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Untuk pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kita di dunia pendidikan itu diibaratkan sebuah lahan, sebuah area atau lahan untuk persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik itu diibaratkan adalah seorang petani. Jadi seorang petani itu misalkan petani menanam sebuah pohon pisang, itu tidak mungkin petani bisa ini besok tumbuhnya kates kayak gitu, tumbuhnya mangga kayak gitu, tidak bisa. Jadi ketika seorang petani menanam sebuah pisang, maka tumbuhnya pasti juga buahnya adalah sebuah pisang. Nah, yang kita lakukan itu di sekolah sebagai pendidik, yaitu kita menjaga atau menuntun anak-anak itu dengan seperti merawat sebuah tanaman. Kita memberikan pupuk, kita menyirami kayak gitu, menjauhkan dari hama, tapi kita tidak bisa menuntut outputnya nanti seperti apa itu. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk,
membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa di sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan. Jadi kita di sekolah itu dituntut membuat lingkungan yang menyenangkan, kita menjaga, melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi dengan demikian nanti akan tumbuh atau timbul karakter-karakter yang baik dalam murid-murid kita. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang selalu mendukung. Jadi semua warga sekolah itu bahu-membahu mendukung terciptanya sebuah lingkungan yang positif, saling belajar, saling bekerja sama agar tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik akan tumbuh menjadi sebuah karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter atau kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya, tentunya adalah budaya yang positif. Jadi kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang positif, nanti kelama-kelamaan akan terjalin atau tercipta budaya yang positif, seperti itu. Oke, Bapak. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, cobalah salah satu mungkin Pak Adi dengan Pak Aji, Pak Iman dengan Pak Erwin, Bu Hesti dengan Bu Retno, terus nanti Bu Ana dengan Bu Fatma, atau nanti Bu Nur dengan Pak Aji, boleh salah satu itu mengibaratkan di tangannya itu memegang sesuatu, salah satu mencoba membuka. Mungkin di tangan jenengan, salah satu di tangan jenengan itu ada sesuatu yang berharga yang nggak boleh orang lain itu tahu atau memiliki. Nah, cobalah yang salah satu membuka. Monggo, coba dipraktekkan. Salah satu membuka. Nah, sudah. Nah, yang pertama, apakah Anda atau B, apakah yang menggenggam tangan itu membuka tangan atau tidak? Alasannya kenapa? Kalau nggak membuka tangan pasti punya alasan ya, karena di dalam itu ada sesuatu barang yang berharga. Terus ada juga yang mungkin membuka tangan, alasannya kenapa? Oh, karena saya dipaksa, karena saya dipukul atau saya dihardik, seperti itu. Nah, jadi ini tadi adalah sebuah kontrol. Yang mengontrol sinten? Siapa? Yang mengontrol untuk membuka atau menutup ini tadi kita sendiri ya. Kita sendiri ya itu. Untuk mengontrol itu. Nah, sekarang kita lanjut ke teori kontrol dulu, nanti baru kita bahas. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, itu seorang pakar, seorang psikiater, apa namanya? Nah, itu seorang psikiater dan seorang pendidik itu membuat sebuah teori namanya teori kontrol, itu untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, dalam kontrol dalam pendidikan itu adalah satu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seorang guru itu di teori kontrol kita mengontrol seorang murid. Jadi semua murid kita kontrol, seolah-olah kita yang mempunyai kuasa atas murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan-bujukan tadi, seperti tadi kalau kita suruh membuka, otomatis kadang ada yang membujuk, mau dibuka, tak lihat apa atau isinya. Nah, itu kan sebuah bujukan. Bujukan itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kadang itu kita, kalau kita melihat mengontrol sebuah murid, kita marahi dia, kamu itu kayak gini, kamu itu salah, kamu itulah itu. Secara itu
secara tidak langsung murid tersebut akan merasa bersalah, akan muncul rasa yang timbul dalam dirinya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu mungkin kita terapkan di lingkungan atau di rumah. Kita sebagai orang tua punya hak untuk memaksa anak-anak kita, atau kita yang dewasa mempunyai hak untuk memaksa anak orang yang lebih muda, seperti itu. Nah, itu sedikit tentang teori kontrol dari William Glasser. Nah, selanjutnya tentang kalau di sekolah kita mengontrol anak-anak biasanya pada kedisiplinan. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang yang mendengar kata disiplin pasti akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Itu pasti. Disiplin, tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, seperti itu. Kalau kita terlihat atau terlintas kata disiplin di sekolah. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Misalkan ada anak yang tidak disiplin atau melanggar tata tertib, pasti sering dihubungkan dengan sebuah hukuman kayak gitu. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi ketika ada sebuah siswa itu yang melakukan kesalahan atau melanggar kedisiplinan, itu tidak harus dengan memberikan sebuah hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir. Jadi kalau misalkan kita melakukan berbagai cara, kalau di sini nanti kita namakan restitusi. Jadi dalam mendidik itu kita nanti akan mengenal sebuah restitusi. Nah, itu kalau restitusi itu tidak bisa digunakan, alternatif terakhir itu adalah memberikan hukuman, seperti itu. Nah, kita kutip kutipan singkat dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi gini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan ya kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, siswa yang merdeka itu syaratnya harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat yang seperti apa? Nah, itu disiplin yang berasal dari dalam dirinya sendiri, intrinsik, motivasi atau dorongan dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan disiplin karena orang lain, itu tidak akan berjalan atau tidak akan berjalan dalam jangka yang panjang. Tapi kalau disiplin itu muncul dari hati nurani, itu karena faktor intrinsik, itu pasti akan tertanam kuat dalam jiwa anak tersebut. Nah, selanjutnya definisi kata merdeka menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Mungkin nanti Pak Adi membetulkan untuk ejaan bahasa Jawanya. Mardika itu jarwanya, nora mung lepasing pangrih, nging uga kuat kuwasa, amandiri priyangga. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang dimaksud merdeka itu kita cakap atau bisa memerintah sendiri, tidak diperintah orang lain, tidak dikekang orang lain, seperti itu. Jadi istilahnya gitu, kita bebas tapi tidak terlalu bebas. Kita bertanggung jawab dalam merdeka itu kita harus punya konsep, kita harus bertanggung jawab satu pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kedua pada diri sendiri. Jadi kalau kita sudah berpegang teguh pada dua hal itu, semerdeka apapun kita akan
pasti akan melakukan hal-hal yang positif. Oh, karena kita istilahnya bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Kuasa sama diri kita sendiri. Nah, untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Istilahnya siswa itu masuk sekolah, mengambil sebuah jurusan atau masuk ke sekolah mana itu kalau bisa itu faktor intrinsik atas kemauannya sendiri. Kalau mereka misalkan masuk ke SMK Rota atas kemauan sendiri, pasti nanti di sini juga akan terbangun disiplin yang kuat tanpa harus ada mungkin bapak ibu guru atau atau petugas yang mengoyak seperti itu. Nah, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi tujuan kita sebagai pendidik itu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dan menumbuhkan motivasi yang timbul dari hati nurani anak-anak seperti itu. Nah, boleh sambil minum sambil makan boleh nggih? Nanti biar enggak sepaneng. Jangan serius. Biar santai saja. Kalau terlalu serius nanti malah blank, dan mudah-mudahan nanti ada yang bisa jenengan serap, ada yang jenengan bisa lakukan. Nanti jika ada mungkin yang ingin disampaikan itu saged disampaikan nggih, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, selanjutnya kita belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, dalam menangani sebuah anak itu kita pasti dihadapkan dengan kata-kata ini: motivasi, hukuman, penghargaan ataupun restitusi. Nah, nanti mungkin dari pemaparan ini dapat Bapak Ibu guru simpulkan mana yang paling tepat, yang paling sesuai untuk kita laksanakan atau kita gunakan dalam menangani masalah-masalah yang ada pada sekolah seperti itu. Nah, ini sebelumnya itu dari Diana Gosen, seorang pakar, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku siswa atau manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang muncul itu salah satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin gini, oh saya sekolah tak bawa helm, engkau tekan sekolah ndak dihukum, ndak dikon nuntun, ndak jiko kuncine, seperti itu. Nah, itu karena faktor itu tadi, menghindari ketidaknyamanan, faktor untuk agar tidak mendapat hukuman. Nah, itu motivasi yang muncul dari luar atau ekstrinsik. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kalau misalkan tidak ada peraturan, tidak ada hukuman, anak itu pasti melakukannya, melanggar aturan tersebut. Mereka seenaknya sendiri seperti itu. Atau oh kemarin saya dihukum misalkan STP, ya kalau nggak ada STP ya mungkin mereka akan melanggar seperti itu. Jadi itu faktor karena ada hukuman, karena faktor ada STP seperti itu. Itu faktor intrinsik. Nah, itu jadi anak-anak tidak kepatuhannya itu tidak timbul dari dirinya sendiri, tapi karena untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu misalkan saya tak berangkat pagi terus, saya tak aktif di kelas karena
kalau saya berangkat pagi, kalau saya aktif di kelas, itu akan mendapat penghargaan atau imbalan, nilai yang bagus. Imbalan mungkin ada yang kalau bertanya nanti dikasih permen atau apa. Nah itu nanti hal-hal seperti itu akan berpengaruh dalam jangka panjang, menimbulkan ketergantungan seperti itu. Jadi kalau nggak dikasih permen, anak nggak mau melakukannya seperti itu. Itu adalah motivasi yang timbul karena imbalan. Nah itu satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Jadi kalau kita belajar bicara tingkatannya, itu adalah yang kedua ini, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu satu tingkat dari menghindari hukuman. Nah ini motivasi ini juga timbul karena atau bersifat dari eksternal, tidak kuat juga. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mungkin saya disiplin di sekolah, aku sesuk dadi apa kalau aku disiplin, kalau saya belajar sungguh-sungguh seperti itu. Nah, itu motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Oh, kalau saya berangkat pagi, disiplin, sekolah dengan sungguh-sungguh, besok pasti ketika saya lulus, saya mudah mendapatkan pekerjaan sebagai bekal nanti di hari tua kayak gitu. Nah itu adalah salah satu motivasi yang bersifat internal, itu nanti akan berakar kuat dalam jiwa siswa seperti itu. Nah jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu mungkin akan terasa susah dilaksanakan, tapi saya percaya nanti perlahan-lahan itu akan bisa terbentuk, asalkan kita di lingkungan sekolah atau faktor-faktor yang terkait, instansi terkait nanti semuanya mendukung, bekerja sama, pasti akan muncul nilai-nilai atau yang positif tersebut. Nah, selanjutnya kita simak sebuah video sambil saya istirahat juga. Kita simak video, silahkan nanti bisa dicermati. Ada sebuah video nanti berhubungan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Itu adalah video dari FTI UMI Makassar. Monggo sambil diminum. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kaila, sini kok. Apa lagi alasanmu Kaila? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kaila, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang melempar. Kaila duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kaila, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari Mi gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kaila? Assalamualaikum bu. Maaf kak, terlambat.
Nggak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau kok lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi saya tetap dihukum. Kau enggak masuk tuh kemarin. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk. Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggalin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Ngapunten nggih helm mengandung berambang. Terus terang saya juga kalau melihat video itu juga rasanya gimana gitu. Nah itu dari video itu tadi kadang itu kita sebagai guru itu melakukan sebuah tindakan tanpa memperhitungkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dalam kita di sekolah melakukan sebuah tindakan
lebih baik kita melakukan yang namanya identifikasi terlebih dahulu. Mereka melakukan kesalahan atau melakukan melanggar peraturan itu karena apa seperti itu, tidak langsung kita istilahnya langsung memberikan sebuah konsekuensi atau hukuman. Nah, itu sedikit gambaran tentang seorang siswa yang terlambat karena ibunya sakit, tapi di kelas itu bapak ibu gurunya itu tidak mau tahu apa yang terjadi sebenarnya di rumah gitu. Nah, selanjutnya dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas. Nah, kalau di guru penggerak itu untuk peraturan itu sebenarnya dialihkan atau diubah menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi atau ada konsekuensinya. Misal melanggar keyakinan kelas itu ada konsekuensinya. Nah, tinggal gimana kita proses memberikan konsekuensi tersebut. Itu yang menjadi sebuah permasalahan. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Aku yakin selama ini banyak mungkin yang tindakan yang masih berupa terlihat sebuah hukuman seperti itu. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Misalkan nggak pakai sepatu putih, konsekuensinya sepatunya ditinggal, mereka seharian nggak pakai sepatu atau cekeran seperti itu sebuah konsekuensi. Ada yang namanya konsekuensi itu biasanya ada peraturan, terus ada konsekuensinya, dan itu disepakati antara kedua belah pihak, dari pihak murid dan pihak sekolah. Tapi hukuman itu biasanya bersifat mendadak seperti itu, tidak ada kesepakatan atau searah dari guru ke siswa. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya kita bicara tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Chelsom Gosen. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu beda ya. Ada yang berpikiran sama? Ada batan? Antara hukuman dan konsekuensi. Kalau misalkan sama, samanya di mana? Kalau misalkan beda, bedanya di mana? Kalau konsekuensi itu ada aturan di awal, kalau hukuman itu belum tentu ada tadi yang bersifat spontan. Iya. Ya. Itu ada perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ. Kalau persamaannya? Kalau persamaannya mungkin mereka yang melanggar sesuatu hal itu harus mendapatkan persamaannya, yang mendapatkan tindakan sebuah tindakan ya. Nggih. Berarti persamaannya ada tindakan, perbedaannya direncanakan di awal atau disepakati, yang satu spontan, ngoten nggih? Nggih. Selanjutnya ini ada gambaran hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk hukuman itu masuk dalam kategori identitas gagal. Terus untuk yang konsekuensi itu masuk dalam identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Kita pilahkan satu demi satu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan suruh push up 30 kali. Itu kira-kira sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman nggih? Itu kira-kira menyakitkan siswa enggak? Nggih, menyakitkan nggih. Kalau konsekuensi sama-sama sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Ya, karena ada kesepakatan di awal. Jadi ketika membuat sebuah kesepakatan atau konsekuensi dari sebuah kesepakatan tersebut pasti tidak
terlalu memberatkan anak atau meyakinkan, pasti dipikirkan terlebih dahulu. Tapi yang kalau hukuman kadang spontan, toko telat malah omongannya rapenak, ya wis, yang menangani kesel, marah, kon pusap utawa kon koprol. Kalau saya dulu mencari penghapus nih kok, penghapus kayu kalau SD. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak bisa milih. Bedanya itu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi anak bisa milih. Nanti pilihannya seperti apa, nanti ada caranya. Terus hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang lama. Kalau misalkan dia setiap hari terlambat, kon pusap ping 30 setiap hari, pasti merasa tidak nyaman, wis tak metu bae lah. Kadang malah ngomong wong tuane datang ke sekolah ataupun ke LSM seperti itu. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk waktu yang pendek, untuk jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi. Terus restitusi itu menguatkan untuk murid dalam waktu yang jangka panjang. Nah bedanya itu, yang satu ke arah yang negatif, yang satunya ke arah yang positif. Kalau restitusi itu ke arah yang positif, akan menguatkan murid. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Misalkan ada yang nguncalke sepatune koncone keluar kelas. Kalau kita sebagai guru melihat kasus seperti itu, pasti kita marahi. Nggak mungkin toh korban yang sepatune diuncalke itu pasti kita abaikan. Pasti kita fokus pada yang pelakunya. Kita marahi, kita panggil ke BP, ke BK seperti itu. Kalau restitusi itu korban akan mendapatkan ganti. Entah nanti bentuknya seperti apa. Kalau selanjutnya hukuman, murid akan tersakiti. Kira-kira dunek-unek ke terus dikon lari, kon push up seperti itu kan siswa akan tersakiti. Tapi kalau konsekuensi akan tidak nyaman. Tapi kalau restitusi itu akan dikuatkan anak tersebut. Terus untuk hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi kalau kita hukum, belum tentu anak itu akan jadi baik. Kadang mungkin dia baik ketika ada kita, tapi ketika di luar itu kadang mereka malah melampiaskan. Kurang istilahnya kurang beruntungnya, kadang awas gue tekan dalan seperti itu. Kan ada beberapa kasus sampai seorang guru dipelintang atau apa itu, atau dibacok, itu akan ada. Nah itu salah satu mungkin faktor yang timbul karena hukuman tadi. Terus untuk yang konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu masalahnya apa, itu terpecahkan. Nah ini nanti kita dapat bahas lebihnya lanjut, atau nanti kita share filenya, itu ada beberapa jenis perbedaan. Yang jelas untuk yang identitas gagal itu adalah hukuman, itu identitas gagal. Terus yang ke arah yang positif atau identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Cuma antara konsekuensi dan restitusi itu lebih kuat yang restitusi, lebih baik dampaknya itu yang restitusi. Selanjutnya, nah berdasarkan bagan di atas, bagan yang tadi, tabel yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kita mau anak yang datang melakukan kesalahan, mereka tiba-tiba takon lari, takon push up seperti itu. Nah itu kadang bersifat tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, jadi guru yang memerintah ke anak, tidak ada umpan balik, tidak ada diskusi. Itu kalau hukuman. Dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis.
murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi sebuah hukuman itu tidak melulu yang fisik kon push up, tapi kata-kata bisa pekok goblok seperti itu. Utakmu itu kok. Nah, itu kan sesuatu hukuman yang bersifat psikis, nanti akan ada dampak yang ditimbulkan. Seperti itu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah direncanakan seperti peraturan keras, kalau melanggar atau melanggar kesepakatan nanti akan ada konsekuensi yang akan diterima. Misalkan nggak masuk ke kelas lebih dari 5 menit disuruh berdiri di depan. Nah, itu kalau ada konsekuensi di awal atau kesepakatan di awal itu namanya konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi sudah direncanakan, sudah ada kesepakatan atau konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan telat ping 3 ngopo, telat ping 4 ngopo, skor 20, skor 30 apa, nanti ada konsekuensinya seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh kegiatan belajar, misalkan ngobrol neng kelas seperti itu. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor, berarti kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, peraturan di kelas ataupun di sekolah, itu sebagai guru pasti mengkontrol. Oh, siapa yang melakukan pelanggaran, terus nanti konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sedikit membahas tentang restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, itu kita ajak ngobrol nanti dengan cara-cara tertentu, yaitu restitusi, agar mereka dapat memperbaikinya, agar mereka lebih kuat lagi, agar mereka timbul motivasi dalam diri mereka. Seperti itu. Restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kadang kan gini, ada seseorang itu ketika mereka membuat kesalahan, mereka akan tertekan. Mereka akan, aku kok kayak gini, kok aku datangin. Nah, mereka merasa sangat-sangat bersalah. Nanti kedepannya anak itu akan merasa takut. Ketika mereka mau mencoba hal baru seperti itu, mereka akan takut, akan ada Down syndrome seperti itu. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketika siswa mereka mempunyai nilai-nilai yang mereka percayai, oh saya itu harus berangkat lebih awal agar tidak kemerungsung, agar saya di jalan itu santai, agar tidak terjadi kecelakaan, agar saya selamat sampai sekolah. Kalau mereka percaya itu, pasti mereka akan lebih kuat karakternya seperti itu. Nah, ini melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Ini sesuai prinsip dari William Glasser tentang solusi win to win, menang-menang. Nah, ini di bawah ini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Itu tidak perlu kita bahas, kita lanjutkan saja. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Kalau di kita saat ini adalah peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa? Pak Iman, Bu Esti? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan tidak
Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang punya sebuah argumen? Kita diskusikan. Oke, terima kasih Pak Tarno. Sedikit untuk menyampaikan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan. Kita mengarah ke peraturan. Kalau peraturan itu biasanya anak lebih seperti hukuman, misalkan mengarah ke hukuman. Tapi kalau untuk meyakinkan, bahwa untuk meyakinkan kalau terjadi sesuatu, misalkan terjadi negatif, terlambat atau membuat tidak nyaman di kelas, nah kemudian diyakinkan endingnya misalkan lebih anak mengarah untuk menjelaskan ya. Jadi untuk meyakinkan anak tersebut, oh ini loh, misalkan kalau kamu salah, kamu membuat ini, ntar akibatnya seperti ini ya, gitu. Jadi untuk mempertegas saja. Tapi kalau peraturan biasanya untuk hukuman. Mungkin sedikit sampaian dari saya, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih Pak Erwin. Pak Iman mungkin atau Bu Esti. Nanti kita diskusikan. Kalau saya lebih ke keyakinan ya. Kalau keyakinan itu seperti kesadaran diri ya, mandiri. Iya, kalau untuk peraturan itu kita terpaku pada peraturan yang ada, harus mengikuti, dan kalau tidak nanti mendapatkan hukuman itu tadi. Sampun. Monggo Pak Iman mungkin kan. Nggih, laras kalau sebenarnya kalau untuk keyakinan kelas itu lebih pada efek atau faktor yang ingin dicapai. Contohnya, kita membuat sebuah peraturan suruh pakai helm, itu biar apa toh? Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih ke arah ke hal positifnya, keselamatan kelas, jadi lebih jelas. Kadang kan anak, aku berangkat sekolah suruh pakai helm, peraturannya suruh pakai helm. Ada yang tahu, mereka nggak paham pakai helm itu gen opo, kadang seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih, misalkan berangkat sekolah harus selamat sampai sekolah, nah itu salah satunya bisa memakai helm. Nah, itu lebih jelas, memakai jaket, pakai sepatu ataupun sarung tangan seperti itu. Helm yang bagaimana atau kondisi motor yang bagaimana itu. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Jadi kalau anak yakin sebuah keyakinan aku, berarti aku kosong omah ketok sekolah, jalan, perjalanannya jauh lewat jalan raya, ada motor, ada mobil. Aku tekan kono gen selamat ki ngopo, seperti itu. Jadi lebih ke nilai kebajikannya, nilai kebaikan dari peraturan tersebut. Nah, aku ngerono ki butuhe selamat tekan sekolahan, berarti kudu nggo helm, seperti itu. Itu kalau keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi anak timbul motivasi dalam dirinya tentang keselamatan tersebut. Tapi kalau peraturan itu lebih ke sesuatu yang tidak boleh dilakukan seperti itu, atau harus digunakan. Tapi kalau keyakinan, apa yang mereka yakini agar mereka misalkan sampai sekolah, mereka yakini agar tidak mengganggu orang lain, menciptakan suasana yang tenang, itu seperti apa, agar lingkungan kelas nyaman, itu seperti apa, itu keyakinan. Tapi kalau peraturan di kelas harus anteng, seperti itu peraturan. Nah, jadi kalau keyakinan itu lebih ke nilai-nilainya, nilai-nilai kebajikannya, seperti itu. Tapi kalau peraturan itu lebih ke hal-hal yang mengatur atau mengikat seseorang atau murid, seperti itu. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan. Yang itu dari dua pertanyaan tersebut. Mungkin Pak Iman mau menambahkan? Bu Esti ini. Esti, monggo. Tadi ada unek-unek pengen. Ya, silakan, monggo. Sudah terjawabkan sama Pak Tarno. Sudah.
Nanti aja lagi. Nanti aja. Nanti Pak. Hanya mempertegas Pak. Siapa? Kalau saya itu kok masih ini ya. Berarti kalau keyakinan itu kalau bisa dibahasakan secara sederhana nggih, secara sederhana adalah membangun suatu kesadaran kan Iya, nggih leres. Oke. Berarti kalau tadi dikatakan peraturan itu lebih anak itu cenderung kowe kudu ini. Iya, Tapi kalau yang keyakinan adalah dibangun dari kesadaran dirinya. Iya. Nah, sekarang posisinya seperti ini, Pak. Yang sering kita alami, kita di lingkungan sekolah ini saja yang sering dialami adalah proses dalam membangun kesadaran itu mau dimulai dari mana dan seperti apa. Karena budaya yang ada sudah seperti ini. Yeah. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang lain saya yakin juga punya ide-ide kreatifnya bagaimana memulai sesuatu yang memulai budaya positif yang ada di sini untuk menuju ke salah satunya adalah membangun kesadaran dari peserta didik itu seperti apa. Oke, terima kasih Pak Iman. Mungkin sedikit gambaran dari saya juga teman-teman CGP yang lain. Itu kemarin juga pertanyaan ketika kita melakukan mendapat materi ini dari fasilitator itu hal yang sama. Kita sudah berjalan seperti ini. Terus kita harus mulai dari mana? Caranya gimana? Kemarin kita berdiskusi. Itu kita pertama harus kita mulai dari diri sendiri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Terus memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain. Agar apa? Agar nanti kalau semuanya memiliki pemahaman yang sama, otomatis dalam kita membangun sebuah keyakinan ini akan semakin kuat. Karena kita dalam sebuah instansi ada guru, ada faktor-faktor yang lain. Nah, kita harus saling berkolaborasi. Harus satu pemahaman seperti itu. Kalau misalkan yang satu pemahamannya A, satu B, nanti tidak akan tercapai hal tersebut. Jadi kita harus bareng-bareng sedikit-sedikit. Nggak mungkin semua ini akan bisa langsung balik grembyang, itu nggak mungkin. Harus sedikit-sedikit pola pikir kita itu berubah. Ketika pola pikir kita berubah, kita gerakkan anak-anak, pola pikir anak-anak. Itu kita sebagai guru itu sebenarnya adalah sistemnya pamong. Seperti pepatah yang dari KHD yang paling terkenal. Apa Pak Adi? Ing ngarsa sontulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, itu intinya apa? Salah satunya kita sebagai contoh. Nah, itu jadi dimulai dari kita sendiri. Kita sebagai contoh anak-anak, kita berusaha untuk menimbulkan keyakinan tersebut. Kita bareng-bareng gotong royong agar semuanya itu sedikit demi sedikit itu akan berubah. Nggak mungkin langsung peraturan kita ubah sedemikian rupa. Anak di sini nggak bisa. Harus sedikit-sedikit karena faktor intrinsik itu dapat muncul dan bertahan kuat itu dengan jangka waktu yang munculnya juga lama juga. Nggak langsung itu nggak. Kalau langsung berubah itu juga akan langsung pudar. Tapi kalau sedikit-sedikit menebal kayak gitu nanti akan terukir kuat keyakinannya seperti itu. Mungkin itu Pak Iman. Nggih. Pak Aji monggo Pak Aji. Nah, itu kalau bicara kaitannya dengan pepatahnya atau slogannya Ki Hajar Dewantara yang ing ngaso sung tulodo dan lain sebagainya, itu kan banyak saya pribadi itu baru memahami oh iya jadi guru itu baru dalam tahapan yang berada di depan, ya ini baru gimana memberi contoh. Tapi terkadang contoh-contoh yang kita berikan itu juga tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Tetapi bagaimana pola ketika sudah berada di tengah, di belakang itu kan juga perlu dijabarkan. Pak jenengan Pak Kado serius semua. Oke, sedikit ini ibarat sharing ya Pak Tarno. Iya. Oke, untuk kaitan dengan
memperbaiki siswa didik kita. Ya, kadang-kadang siswa kan ya gimana, misalkan bermacam-macam variasi. Ya, jadi tidak bisa kita dengan aturan gini-gini dan lain sebagainya. Pasti adanya suatu proses. Nah, tapi karena kita itu yang dihadapi itu anak manusia, misalkan ya dengan proses, tapi juga seperti kita mau melakukan tindakan itu misalkan dengan keras, misalkan terjadinya suatu kasus misalkan ini. Contoh, siswa kita itu kita melihat siswa mau masuk jurang, mau terjun ke jurang, jatuh, ibarat jatuh dari lantai 3. Lah, apakah sikap kita cuman kosek, nah seperti itu. Lah otomatis dengan apapun yang terjadi, kalau kita melihat siswa mau jatuh ke lantai 3, otomatis dengan gimana pun caranya untuk entah itu ditangkap kena kupingnya, ke rambutnya, kena kakinya, kena apapun misalkan supaya dia tidak jatuh. Nah, jadi untuk merubah, jadi ibarat seperti itu. Lah misalkan yang baru-baru booming ini misalkan siswa kita, bukan siswa, mudah-mudahan tidak ada. Banyak siswa-siswa di Klaten terjun di dunia kenakalan, klitih. Nah, otomatis kita juga mengambil sikap supaya yaitu tadi harus lebih itu tadi. Jadi jadi misalkan ya permasalahannya ya emang benar kita itu dari awal misalkan humanis, pendekatan ya, jadi misalkan karena kita menghadapi siswa bukan menghadapi kan orang misalkan seperti itu. Ya mungkin tambahan sedikit dari saya, mungkin Bapak Ibu guru ada masukan yang lain. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Tarno, monggo dipun kasih feedback Pak Tarno. Oke, terima kasih Pak Erwin, bagus sekali pemahamannya, memberikan penguatan kepada kita semua yang intinya itu kita semua orang tua tentunya itu harus memberikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Jadi nggak cuma kita sendiri saja yang di sekolah, tapi orang tua juga harus memberikan penguatan tentang keyakinan tersebut, nilai-nilai yang kebajikan yang itu entah itu tersirat ataupun tersurat seperti itu harus dikuatkan juga kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Tapi kalau sekolah saja itu juga nggak mungkin bisa semuanya tercapai, perlu dukungan dari orang tua, dari pemerintah juga seperti itu. Oke, terima kasih. Ben ngoten nggih niki istilahnya diskusi untuk saat ini biar berjalan kan ngoten karpen. Bantu sekedhik nggih Bapak. Kersane rencang-rencang ugi aktif kan ngoten. Nah, itu tadi ada kata kunci Pak, kolaboratif. Karena kadang kita berpikirnya guru wis menteng-menteng ning sekolahan. Tapi ternyata ketika di rumah itu juga tidak ada dukungan dari orang tua, tidak ada kesadaran, penyadaran dari pihak rumah juga. Kadang sok sia-sia kita mengambil sikap seperti itu. Sehingga ada kata-kata yang tepat tadi, kolaboratif, baik dari sekolah dengan pihak rumah, sekolah dengan stakeholder yang ada di sekolahan untuk mencapai goal dari siswa itu sendiri atau tujuan dari pendidikan itu sendiri. Monggo lajeng riyen mawon mangke nek enten melih kantonin atau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan monggo. Peran Ki Hajar Dewantara tadi dereng lho Pak. Kula penasaran jane posisi ing ngarsa sung tulodo sing paling diketahukan di situ. Oh nek ngarep gawe contoh, ngeki contoh, tapi ternyata kan banyak. Kalau saya pribadi juga sama Pak. Ini yang namanya proses belajar itu juga tetap terus. Sepanjang itu hayatnya. baru sebatas omongan tok. Jadi kadang sok diarai guru ikur oke omongnya tapi ora anu apa kae jenenge. Nah kuwi.
Nah, itu bagaimana ini benar-benar terrealisasi. Jadi guru itu benar-benar menjadi teladan yang tidak hanya secara lisannya aku ngomong, tapi bagaimana tindakan-tindakan itu juga ini. Nah, yang kedua itu bagaimana peran guru itu berada ketika di ing madya mangun karso itu tadi. Dan yang terakhir, bagaimana peran guru ketika menjadi tuturi handayani. Bu Fatma, monggo. Ya, terima kasih kesempatannya. Ikut menambahkan ya Pak. Jadi kalau untuk yang pertama tadi kan ada Engar Sosong Tulodo itu sebagai guru memberi contoh ya. Ini pernah kejadian sama saya sendiri. Jadi ketika awal-awal di sini kan sebagai guru kita biasa keluar siang untuk makan siang. Itu biasanya kita pakai helm atau tidak ya Pak? Beberapa ada yang pakai, beberapa ada yang tidak. Jadi ketika istirahat siang itu, ketika jam istirahat kedua kan anak-anak banyak yang di luar, itu ada yang negur, Bu Guru nggak pakai helm, padahal kita aja kalau keluar harus pakai helm. Salah satu contohnya itu contoh kecil aja ya Pak. Mungkin juga ada beberapa perilaku kita yang gimana ya, dipandang sama siswa itu juga ternyata nggak sesuai gitu loh Pak. Mungkin dari seragam atau hal-hal yang lain gitu Pak. Kemudian juga banyak dari guru-guru kan mungkin kalau ada anak yang berbicara kurang baik pasti ditegur ya Pak ya. Tapi kemungkinan juga kita juga gimana ya, tanpa sadar melakukannya. Dan kebetulan ada siswa, katanya nggak boleh gitu loh Bu, loh Pak, gitu loh Pak. Beberapa ada kejadian seperti itu soalnya. Yang saya alami sendiri ya, yang helm tadi itu. Jadi kemungkinan hal-hal seperti itu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jadi kan kalau untuk membangun karakter positif itu kan mulai dari diri kita sehingga Bapak Ibu guru ternyata juga melakukan hal yang sama. Sebisa mungkin menaati peraturan yang ada gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fatma, bagus sekali gambarannya. Itu memang kadang itu kita sebagai guru kadang entah sadar ataupun tidak melakukan hal tersebut, termasuk saya juga seperti itu. Iya. Mematuhi peraturan tersebut. Walaupun itu dalam hal yang sekecil apapun, contohnya tentang sepatu ya. Nah, kan ada banyak sekali sepatu anak-anak pakai hitam, tapi di mana kita menjadi seorang pendidik kok tidak seperti itu, karena hal tersebut tuh banyak anak-anak tuh juga ikut memprotes Pak. Walaupun kita juga bisa menyatakan gini, loh kan peraturan kan gue anak, peraturan guru kan beda. Nah, di mana kita tuh memberikan contoh yang paling kecil saja kepada anak-anak itu aja. Seperti kalau terlambat. Kemarin saya sama siapa ya itu di koridor itu ada yang bertanya, Bu, saya hanya terlambat 10 menit kok dihukum gini-gini. Terus kita sebagai seorang juga memberikan suatu pengarahan gini, lah kue terlambat 10 menit hukum neng kene, lah bu guru ki lho terlambat sak menit dipotong gaji. Ya. Makanya kita juga memberikan suatu contoh yang baik kepada anak-anak. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tentu saja itu harus hal-hal positif, hal-hal baik itu harus kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Baru nanti secara perlahan kita bergerak dulu, kita tergerak dulu, baru menggerakkan rekan-rekan yang lain-lain seperti ini. Itu yang sebenarnya kita usahakan. Oke. Luar biasa. Terima kasih, ini mengingatkan. Berarti ini mengingatkan kepada kita semua bagaimana peran guru ketika dikatakan engar sosong tulodo, bagaimana peran seorang pendidik ketika berada di depan itu benar-benar menjadi teladan yang meneladani. Dengan keteladanan itu secara membangun kesadaran ini tadi itu akan sangat tepat, akan diberikan ke anak-anak didik kita.
Jadi ya ora gur jarkoni jare seperti ini. Iso ngajari ra iso nglakoni. Tapi ini Pak Tarno, saya itu sangat tertarik dengan panjenengan dan teman-teman sebagai CGP muda ya. Nah ini nanti kan harus ada langkah nyata dari panjenengan dan teman-teman bagaimana membangun kesadaran. Kalau saya yakin jenengan-jenengan yang CGP ini sudah terbangun kesadarannya, tetapi kami kan belum ya. Kami belum terbangun, kami masih tidur ini. Nah, kami masih tidur. Nah, itu nanti bagaimana langkah nyata dari jenengan-jenengan itu nanti untuk membangun kesadaran ke kami dan nanti tetap membersamai kami agar konsisten dengan kesadaran itu bahwa kita benar-benar sebagai seorang yang menjadi teladan untuk anak-anak didik kita. Ngoten Pak Tarno, nanti minta bimbingannya agar kami tetap terima kasih Pak Iman, Bapak Ibu guru yang lain. Untuk sebenarnya kita sudah membentuk komunitas belajar yang mungkin nanti akan setiap hari Jumat itu ketika tidak digunakan untuk apa? Bukan yang Pak Kepala itu pembinaan Pak Kepala lah, itu kita gunakan untuk itu, sedikit kita gunakan untuk membahas hal-hal seperti ini. Itu setiap hari Jumat rencananya. Ya, yang pertama kan kita harus mengajak atau menggerakkan teman-teman yang lain. Nanti kalau semuanya sudah istilahnya sudah tergerak, nanti baru kita kolaborasi bareng-bareng. Saya yakin kalau cuma kami berempat itu nggak mungkin bisa jalan. Harus perlu dukungan dari Bapak Ibu guru semua. Ya nggak pesimis karena kita dalam sebuah instansi itu harus gotong royong, harus bareng-bareng berkolaborasi dan juga dengan dukungan dari orang tua juga. Itu harus bareng-bareng. Intinya seperti itu. Iya. Iya. Oke. Berbagai macam tingkat pendidikan yang berbeda itu kan juga sulit untuk menyamaratakan, sehingga peran kita saja di sekolah yang lebih utama. Terima kasih Pak. Nanti kita bareng-bareng lah kalau kita. Ya, kita lanjutkan pemahamannya nanti tidak kehabisan waktu nanti karena ada sesi kedua dengan materi yang sama nanti sebenarnya. Iya, sesi 2, 3. Nah itu sedikit prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Itu nanti saya share saja kalau saya bacakan terlalu lama. Yang jelas intinya itu yang kita tulis, yang kita buat itu adalah, yang buat kata-kata itu adalah kalimat positifnya. Contoh, jangan kalau misalkan peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kalau kalimat positif berjalanlah di koridor atau di jalannya. Jangan itu kalimat negatif. Intinya yang kita gunakan adalah kalimat positif yang membangun keyakinan tersebut. Itu untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. 1, hidup. 2, penguasaan. Rasa kasih sayang. Kebebasan, kesenangan. Nah, ini itu ada sebuah contoh. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas itu datang mengadu kepada Bu Ambar tentang perilaku Doni. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi bekal-bekalnya temennya jaluk dipangani kabeh seperti itu. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, misalkan jenengan semua itu Ibu Ambar yang menghadapinya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni itu apa seperti itu? Pasti Doni itu punya alasan tersendiri sehingga mereka melakukan hal tersebut. Kita lihat dulu untuk video kebutuhan dasar.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Cek. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Yang jelas, setiap perilaku kita maupun siswa itu pasti ada istilahnya ada alasannya. Kita pagi-pagi berangkat di sini pakai seragam sampai sore itu pasti punya tujuan kan? Tujuan untuk bertahan hidup, untuk mencari nafkah seperti itu kan? Ada tujuan untuk membagi ilmu itu. Nah, anak ketika melakukan sebuah istilahnya kalau kita bisa dibilang sebuah tindakan yang mungkin negatif, itu pasti ada alasannya. Nah itu alasan itu menurut Glasser dibagi menjadi 5 tadi. Untuk bertahan hidup, penguasaan itu maksudnya merasa diakui, aku seperti itu penguasaan, merasa diakui. Terus kasih sayang, ada yang melakukannya itu karena di rumah itu kurang kasih sayang, mereka mencari perhatian di sekolah dengan hal-hal yang negatif seperti itu, ada juga seperti itu. Ada yang karena kebutuhannya itu bebas, di rumah terkekang, nah itu mereka sampai di sekolah itu merasa bebas, jadi mereka kadang usil kepada teman-temannya. Terus ada juga yang hanya karena kesenangan, karena seneng saya istilahnya ngetak koncone, jewer koncone, nguncake sepatu koncone, ndelekke sepatu koncone, itu karena senang, itu juga ada. Nah itu pasti anak-anak kita ketika melanggar peraturan atau melakukan hal-hal negatif pasti akan ada alasannya dalam kebutuhan dasar ini tadi. Enggak usah saja. Nah, kita kembali ke restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada tabel restitusi yang ada motivasi eksternal dan intrinsik. Nanti saya share saja untuk perilaku positif atau negatif. Kita simak dulu videonya. Cybersecurity is too complex and too difficult to be effectively managed by the vast majority of di mana kita harus menempatkan posisi kita sebagai seorang guru. Posisi yang tepat yang harus kita laksanakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Kita pernah posisi di posisi teman. yang mana? 4. Mungkin posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini untuk posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi penghukum tadi bisa murid itu dendam, bisa tidak menyukai pelajarannya gitu. Kalau orang tidak suka, mau kita kasih ilmu sebanyak apapun gak akan masuk. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Posisi kontrol sebagai teman. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang teman tadi yang rasa bersalah.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang posisi paling tinggi, posisi manajer yang mungkin bisa kita terapkan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati itu tadi salah satu contoh tindakan-tindakan dari 5 posisi kontrol. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa pilih terapkan yang mana yang terbaik demi anak didik kita, mana yang kita terapkan. Kalau menurut saya posisi kontrol itu yang paling baik itu pada posisi manajer. Jadi di posisi manajer itu seorang guru bisa mengarahkan anak untuk berpikir positif tentang dia melakukan sebuah kesalahan, tapi dia bisa istilahnya memikirkan cara memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi anak itu tidak merasa di-down-kan, tidak merasa bersalah, anak itu tetap tenang, anak itu tidak kecewa seperti itu. Tapi anak dikuatkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Oh, gimana caranya agar kamu tidak terlambat? Caranya seperti apa? Seperti itu. Nah, itu perlu digali pertanyaan seperti itu agar anak berpikir kritis untuk memperbaiki, menanamkan nilai-nilai yang bagus pada anak-anak. Nah, untuk segitiga restitusi itu ada langkahnya. Yang pertama, langkah-langkah itu tadi ada langkahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita stabilkan identitas. Tidak langsung menjustis anak tersebut salah, itu enggak, tapi kita stabilkan agar mereka tidak merasa bersalah atau agar tidak marah. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Habis itu menanyakan tentang keyakinannya. Ini ada video lagi. Langsung saya ambil untuk aksinya. Intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, itu tentunya pada posisi manajer nantinya. Dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini penanganan sebagai seorang manajer. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Perlu kita stabilkan dulu. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Contoh posisi seorang manajer dalam melakukan restitusi kepada anak. Jadi anak tidak merasa tertekan, anak dituntun untuk mencari solusi dari permasalahannya tadi, seperti itu. Itu untuk restitusi. Nah ini penjabaran dari restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Itu ada beberapa ciri atau kata-kata yang digunakan. Seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak tidak langsung merasa bersalah. Itu ada beberapa kata-kata yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan anak tersebut. Nah, mungkin itu dulu tentang beberapa 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, posisi kontrol, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan, mumpung masih ada waktu 15 menit. Monggo. Tentang apapun boleh kita diskusikan, mumpung masih ada jeda waktu. Atau bisa refleksi tentang pertemuan hari ini, silahkan. Apa yang kita dapatkan, apa yang bisa kita jalankan, apa yang bisa kita usahakan bersama-sama dari sedikit pemaparan ini tadi. Monggo sebagai refleksi penutup. Ampun, refleksi penutup Pak. Nggih. Sangat berguna sekali saya duduk di sini mendengarkan paparan dari Pak Sutarna, kemudian ada teman-teman yang urun rembuk dengan hal-hal yang telah disampaikan ini tadi. Saya sedikit teringat dengan masa-masa sekolah dulu. Dari SD dulu saya memang dulu pernah minta uang ke teman-teman itu dulu waktu SD. Pemalak, memang dulu memang pemalak, dan itu bisa membuat pelajaran berharga bagi saya. Kemudian masa SMA juga dulu pernah dimarahi bapak ibu guru, yang mana itu sangat membekas bagi saya karena memang tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan sebagainya, langsung dijustifikasi dan tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pada intinya selama 3 tahun itu bapak ibu guru yang bersangkutan itu tidak
tidak memberikan sikap ramah sama sekali, padahal saya dulu peserta didik, jadi itu menjadi pelajaran berharga ketika saya sendiri sekarang menjadi seorang guru. Dulu memang ada dendam, memang saya sempat dendam, beliau membawa mobil dan saya sempat berpikir ini kalau mobilnya saya baret dengan silet seperti apa. Tetapi saya berusaha mengontrol itu jangan sampai, karena saya berpikir beberapa tahun yang akan datang, ojo-ojo saya jadi guru, engkau dingeneknya muridku. Nah, seperti itu. Nah, sampai sekarang pun saya ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru tersebut, walaupun ada dendam sedikit, tapi bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya khususnya, dan paparan ini tadi menjadi keyakinan bagi saya untuk membuat Bapak Ibu guru di SMK Rota Bayat ini menjadi suri tauladan yang baik kepada murid-muridnya, dan mereka berhak menerima itu dan bahagia, intinya bahagia di sekolahan. Seperti itu Pak Tarna. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin menyampaikan untuk refleksi penutup Pak kali ini. Oke, terima kasih. Intinya cuman cerita Pak Tarno. Mungkin seperti Pak Adi tadi yang berpengalaman waktu menjadi siswa juga seperti apa. Nah, ini cuman cerita yang ada 5 tadi Pak Tarno, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Tadi bervariasi. Tergantung, ini cuman masukan, misalkan ntar mungkin Bapak Ibu guru bisa menambah. Tergantung siswa, juga berpengaruh dari keluarga. Jadi bermacam-macam kasus permasalahannya. Itu diawali kalau masukan saya itu dari keluarga juga, itu betul-betul berperan. Pernah saya terapkan yang manajer yang terakhir tadi Pak Tarno itu. Nah, siswa itu kalau yang tadi tak lihat itu proaktif, oke, jalan. Nah, tapi yang permasalahannya siswanya itu enggak proaktif, yang semaunya sendiri, ndablek dan lain sebagainya. Pernah saat tak tegur, dia terlambat 30 menit bahkan lebih. Mas, sekolah kamu jam berapa datang? Sekolah punya aturan, punya kebijakan dan lain sebagainya. Dia langsung menjawab, Pak, yang penting kan aku tekan sekolahan Pak. Dengan seperti itu gimana? Ya kan? Nah, ternyata seperti itu. Dengan kalau proaktif, ya dia pasti juga, oh ya Pak, saya akan perbaiki dan lain sebagainya. Di sekolahan punya aturan dan lain sebagainya. Jadi enggak saya marahin, cuman saya paparkan aja. Sekolah punya kebijakan, punya aturan dan sebagainya. Enggak samaan kamu tak hukum dan sebagainya. Nah, jawabannya itu tadi. Kalau siswanya proaktif pasti dengan ada tindakan. Itu ya saya pelajari, mungkin di peran orang tua betul-betul sangat aktif. Terus kemudian ada juga yang sebagai teman ya Pak Tarno tadi. Iya, sebagai teman. Sebagai teman. Ada siswa itu ya kayaknya membantu orang tuanya cari uang. Malam-malam itu dapat job nyinden wayangan. Nah, dia mungkin terbiasa dengan kata-kata yang terbiasa yang di wayangan, kata-kata yang ceplas dan sebagainya. Nah, saya pendekatan itu dengan siswa sebagai teman itu juga bagus. Teman lebih siswa lebih akrab. Tapi terkadang kata-katanya agak sedikit ngelunjak. Enggak sengaja. Ini maaf misalnya dari Bapak Ibu guru. Saya tidak sengaja mau menginjak apa itu? Jaketnya dia. Dia kan datang 3:30 itu baru pulang. Kemudian dia tetap berangkat sekolah, tapi di sekolah tidur.
di belakang. Nah, terus kemudian tak tanyain tadi jam 4 baru pulang karena nyinden ikut wayang. Nah, terus kemudian saya nggak sengaja itu mau menginjak jaketnya yang buat tidur dengan kata, oh Ardida tak sunati kowe engko Pak. Seperti itu kata-kata lagi tadi, padahal saya pendekatan. Nah, betul, tapi juga anak suka sih misalkan itu tadi, tapi lah jadi misalkan tergantung permasalahannya siswa-siswa. Jadi kelima tadi menurut saya bisa di naik turunkan lah itu tadi. Dan juga yang anak dablek itu karena saya dengan lebih dekat, yang siswa saya kan banyak yang semuanya dulu misalkan itu dengan kata-kata yang nggak pas itu kan dari jauh-jauh itu mengacungkan telunjuk tengah itu misalkan dengan wah bukan ya nggak pas lah misalkan itu tadi. Jadi misalkan ya tergantung kasus dan lain sebagainya. Mungkin masukan dari Bapak Ibu untuk bisa menambah itu. Oke, terima kasih Pak Tarno. Oke, terima kasih Pak Erwin atas pengalamannya. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan restitusi kepada anak, baik dalam posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, ataupun posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu tergantung dari kondisi anak, kondisi lingkungan juga. Itu sangat berpengaruh. Kadang kita mau menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, tapi anak itu tidak mau proaktif. Dia cuma dablek, jawabannya sak geleme dhewe. Nah, itu. Maka dari itu kita harus tahu dulu tadi di awal ada yang namanya 5 kebutuhan. Jadi anak ikui melakukan hal-hal yang negatif itu karena apa? Karena pengen diakui sama teman-temannya, atau karena faktor kesenangan, karena kebebasan seperti itu. Di rumah nggak diperhatikan, itu kan faktor kesenangan. Terus di rumah dikekang sampai di rumah melampiaskan, nah itu faktor kemerdekaan. Nah, kita harus tahu itu, kita gali anak-anak kita kalau yang bermasalah seperti itu, baru kita bisa menerapkan posisi kontrol seperti apa yang paling tepat untuk anak. Dan untuk hukuman ataupun konsekuensi itu seyogianya adalah yang paling akhir kita terapkan, seperti itu. Mungkin ada satu lagi tambahan. Bapak Ibu yang belum ada yang mau komentar? Bu Nur, Bu Ana, Pak Haji. Ya sedikit Pak, mungkin bisa dikatakan refleksi Pak. Terima kasih, ini satu kehormatan bagi kami untuk bisa bersama panjenengan. Banyak ilmu, banyak pengalaman yang juga di-share oleh teman-teman yang lain. Ini menambah satu khasanah keilmuan bagi kami juga Pak. Nanti untuk menentukan kebijakan-kebijakan ke depan, ini salah satu dasar bagi kami untuk memilih dan memilah mana yang nanti bisa diterapkan. Tapi yang paling penting adalah kaitannya dengan adanya peraturan, adanya restitusi, dan satunya lagi tadi apa itu tadi, itu kalau saya cocok tetap restitusi itu tetap diterapkan, tetapi paling tidak secara umumnya kan seperti itu Pak. Nah, secara umumnya seperti itu, bagaimana membangun budaya sekolah itu yang positif seperti itu. Tapi ketika nanti dikembalikan ke anak, pasti yang namanya manusia itu tidak sama. Manusia berbagai karakter juga ada, termasuk juga anak-anak berbagai karakter yang ada, di latar belakangi dengan berbagai masalah dari anak itu sendiri juga ada, sehingga nanti pola-pola penanganan anak, baik nanti restitusi itu bisa diterapkan secara umum bisa, tetapi juga pola-pola peraturan maupun yang satu itu juga bisa jadi dengan cara seperti itu untuk mengarahkan anak, mendampingi anak, dan juga untuk memberikan efek-efek jera kepada anak, ataupun untuk menyadarkan anak dengan cara yang diterapkan peraturan atau yang restitusi atau yang satu tadi. Sehingga ketiga ini kalau saya masih setuju itu tetap diterapkan di satu sekolah, hanya saja porsinya saja yang dibedakan. Karena itu tadi menjembatani berbagai karakter dari anak yang ada. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Iman. Terakhir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan mudah-mudahan nanti kita mulai dari diri kita sendiri untuk bergerak menciptakan sesuatu hal yang positif, dan juga bergerak untuk memberikan
pembelajaran menuntun anak-anak didik kita agar mereka mencapai keselamatannya di lingkungan sekolah maupun untuk dirinya sendiri maupun ketika terjun di masyarakat. Oke, itu saja Bapak Ibu Guru sedikit pemaparan dari saya. Saya akhiri pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, bisa lanjut untuk memulai kewajibannya mengajar.